Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, mungkin bukan minyak, bukan juga perak yang mungkin bikin Trump itu sampai nyerang dan semi invasi Venezuela secara nggak langsung sebenarnya. Tapi sebenarnya mungkin karena Maduro ini ngedance mulu gitu dia di mana-mana pas kampanye dan dance-nya salah satu dance itu mengimitasi dance ikoniknya Trump yang kaku dan nggak enak dilihat itu yang kayak gini nih. Nah, kalau ini kan Pak Prabowo ya kan. Tapi rasa serius gak serius, gue intinya cukup yakin bahwa bapak-bapak kayak Trump yang apa-apa itu juga mah baper aja gitu mau hidupnya gitu kan. I think Santa would like some cookies. You'd like to leave some cookies for Santa, right? Ngelihat ada musuhnya yang udah diancam dan sebagaimana mestinya dia melakukan banyak boykot ya. Dan tapi ternyata juga nggak geter ini Maduro. Dan malah promosiin Huawei juga karena katanya nggak bisa disadap Amerika ya. Padahal mah Amerika juga udah nyadap Maduro ya dalam waktu yang cukup lama ya. Karena Amerika kan juga udah confess bahwa dia udah perhatiin semua gerak-gerik Maduro, tinggal di mana, suka kemana aja, pakai baju apa, makanan favoritnya apa, sampai ke binatang peliharaannya aja semua tahu. Jadi bukan urusan masalah Huawei sebenarnya. Dan udah merasa berkuasa banget ini sebenarnya Amerika ya dengan mengetahui semua hal-hal tersebut ya. Dan tiba-tiba udah ada rasa kuasa kayak gitu, tiba-tiba si Maduro ini ya tetap nari-nari gitu, nggak takut dia dan bahkan memperagakan tarian khasnya Trump yang seakan-akan tentunya menghina Trump. Gue rasa ini pasti jadi salah satu faktor Trump itu marah banget dan akhirnya pull the lever buat gas mentok secara terang-terangan untuk menyerang Venezuela dalam satu malam dan nangkep langsung Nicolas Maduro beserta sama istrinya dan dikasih jaket Nike terbaru gitu. Nah, buat lu yang belum tahu detailnya, mari kita coba masuk ke babak pengenalan Nicolas Maduro dan Venezuela dulu nih. Jadi sebelum masuk ke penangkapan Maduro, kenapa ditangkap dan kenapa dia ganti baju sehari sampai mungkin hampir 4 kali di video-video penangkapan dan pakai jaket Nike yang baru dan juga prediksi kartun Simpson soal kematian Trump di bulan ini harusnya sampai ke ancaman Trump juga ke negara-negara lain khususnya Greenland. Kita masuk dulu ke Venezuelanya. Nah, jadi ini negara sebenarnya cukup jaya di tahun 2000-an saat ada economic boom untuk global commodity macam metal, minyak, dan gas. Cuma namanya orang gendeng ya, mulai dari Hugo Chavez sampai Maduro yang baru ngejabat dari 2013 sampai sekarang ini, mereka ini norak banget megang duit banyak gitu dari minyak. Orang miskin nih kayaknya ya. Jadi kalau megang duit banyak langsung kaget gitu. Sehingga pas lagi dia dapat banyak banget duit, dia itu nggak simpen duitnya sama sekali. Dan malah overspending kemana-mana yang benar-benar kelihatan banget kayaknya nggak pakai mikir. Jadi pas krisis tentunya pas financial winter ya tentunya hancur. Dan gaya hambur-hamburin duit pas kaya itu juga tentunya kan sudah melawan hukum alam sebenarnya. Dimana bahkan pengeluarannya katanya bahkan sudah mengalahkan pendapatan dari pajak dan revenue negara lainnya. Beberapa kasusnya adalah ya masalah pengeluaran-pengeluaran aneh ini. Venezuela itu subsidi bensin gila-gilaan buat rakyatnya tanpa ngukur kekuatan ekonomi mereka dan tanpa pengawasan yang super ketat. Ini bahkan ngebuat 100.000 barel minyak atau setara 10 miliar dolar per tahun. Itu minyak-minyak tersebut itu diselundupkan dan pindah tangan ke Brazil dan Kolombia setiap harinya. Dan di resell di sana sama para mafia-mafia korup. Jadi konsepnya beli dengan harga subsidi di Venezuela terus diselundupkan keluar. Ngeri banget kan? Dan subsidi listriknya juga gila-gilaan, bukan bensin doang. Sehingga infrastruktur listriknya pun itu jadi bobrok karena oversubsidized. Terus kasus lainnya, perusahaan produksi minyak mereka tuh udah korup banget juga. Karena para teknokratnya itu justru diganti sama kroni-kroni politik mereka. Yang akhirnya ngebuat produksi dan kualitas minyaknya Venezuela itu juga jadi anjlok. Yang ngebuat produksi hariannya itu biasanya sampai 3 juta barel per hari. Itu jadi cuma 2,3 juta per barel per hari. Bahkan sempat menyentuh angka terbatamnya 337 barel per hari. Dan baru balik lagi ke 800 barel per hari. Parah banget memang. Lalu kasusnya Venezuela ini juga nggak ramah juga katanya sama perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan-perusahaan non minyak. Bahkan Maduro itu sampai turun tangan untuk membatasi profit perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi ada batas margin gitu. Bahkan sampai ngebuat banyak perusahaan itu nggak kuat dan akhirnya tutup usahanya karena profitnya itu nggak nutup modal bahkan karena untungnya terlalu dibatasi dan terlalu kecil. Terus negaranya juga kolaps karena harga minyak turun juga sempat drastis turun banget. Sehingga Venezuela yang super high dependensiesnya sama minyak
Dan kalau lu lihat tadi memang dia nggak pro juga sama usaha lain dan bahkan harus import semua bahan pokok sampai beras aja yang kudunya Venezuela punya aja dia itu akhirnya harus import gitu. Faktor-faktor ini akhirnya bikin Venezuela itu jatuh karena harga minyak jatuh dan akhirnya tentunya meninggalkan hutang yang super gede. Makanya solusinya Maduro gampang, yaitu adalah printing duit terus. Sampai akhirnya bikin hyperinflasi yang gak kira-kira. Dan duit itu bisa buat mandi gitu kalau di Venezuela. Lu bisa lihat bahwa banyak video-video yang duitnya dihambur-hamburin. Dan kejatuhan Venezuela itu makin diperparah saat US itu ngeblok Venezuela dari oil market di tahun 2019. Since Venezuela ini emang udah dirasa jadi ancaman tinggi juga bagi Amerika untuk urusan perdagangan narkotika ke Amerika, dan sanksi ini tentunya bikin tentunya sangat-sangat Venezuela ini nggak bisa lagi ekspor minyak ke US yang tentu jadi hantaman keras ke Venezuela. Belum lagi US itu juga bakal melakukan blokade ke negara-negara yang tetap melakukan dagang dengan Venezuela. Otomatis ini bikin Venezuela kehilangan pelanggan minyaknya yang ngebuat dia harus jual minyak ke pasar gelap yang tentunya dijual dengan harga lebih rendah jauh pada masa-masa itu. Tentunya sekarang berganti klien ya jadi Cina gitu ya. Dan ini tentunya ngebuat Venezuela selama bertahun-tahun ancur-ancuran dari 2013 sebagai awal dari economic depression kalau di Venezuela. Belum lagi dengan sanksi US ini Venezuela sempat susah banget akses air bersih bahkan saat US itu ngasih sanksi. Dan rakyatnya itu harus bawa air tiap hari dan lebih dari 20% warga Venezuela itu susah dapat air karena sanksi dari US ini. Lu bayangin. Ditambah wataknya Maduro yang juga gila-gilaan. Memerintah bisa 3 periode, korupnya juga gokil, terus represif banget sama banyak oposisinya. Banyak yang hilang, banyak yang gitu ya. Mirip-mirip lah sama Orba ya, sama periode lain juga tentunya di negara kita ya. Makanya data singkat ini menunjukkan bahwa walaupun Venezuela itu punya cadangan minyak terbesar di dunia bahkan di atas Arab ya kan. Ini kan headline-nya, negara kaya dengan 300 juta minyak gitu kan. Tapi eksekutornya gak ada gitu. Pemimpinnya terlalu micromanage juga, politisnya juga korup sekali gila-gilaan. Kebijakannya dibikin pas lagi halusinasi juga dan bikin banyak investor luar. Akhirnya juga takut berbisnis di Venezuela. And the worst-nya adalah para penduduk yang punya otak ya, itu juga udah pada cabut ke negara-negara tetangga saat negaranya kena krisis besar yang jumlahnya bahkan sampai 7,7 juta orang atau bahkan hampir 25% dari penduduk Venezuela itu kabur. Bahkan ada yang jalan kaki kaburnya, saking mah udah gak mau gue sama Maduro gitu. Jadi indikasi minyak banyak sebenarnya juga gak ada gunanya kalau itu minyak juga cuman ngambang gitu. Nah jadi setelah tahu kondisi Venezuela sebelum kejadian Maduro ditangkap dan jadi jawaban juga kenapa ada warga Venezuela yang juga seneng dengan penangkapan Maduro ini, ya karena memang negaranya sudah gagal dan hancur dan memang pengen banget kayaknya sebagian orang untuk si Maduro ini bisa segera mundur atau ya dengan cara keras ditangkap. Nah sekarang kita move on ke babak ketiga di video ini, yaitu soal penangkapan Maduro dengan nama Operasi Absolute Resolve. Operasi ini itu berjalan selama berbulan-bulan. Bahkan operasi ini berhasil membuat replika bangunan 1:1 dengan rumah amannya Maduro atau safe house-nya Maduro di Caracas. Buat bikin simulasi penyergapan. Lu bayangin 1:1. Informasi dari mana itu kan? Nah operasi ini itu dilakukan tanpa persetujuan Kongres dan dinyatakan sebagai tindakan terlarang. Makanya sekarang Trump sama Kongresnya lagi hantem-hanteman. Tapi Trumpnya gak peduli gitu ya. Tapi intinya proses operasi ini tetap berjalan lancar atas dasar persetujuan Trump. Operasi didesain untuk terjadi tiba-tiba dan ngasih surprise element ke si Maduro. Pada malam Natal dan Tahun Baru kalau kita lihat kembang api, pasukan militer Amerika Serikat justru lagi siap-siap untuk nunggu cuaca aman dan tentunya nunggu komando dari Trump. Perintahnya keluar di jam 3.46 pagi GMT di hari Sabtu. Satu kata keluar dari Jenderal Kane sebagai pangkat tertinggi di militer Amerika Serikat dengan satu kalimat yang cukup mengerikan kalau mungkin lo denger pada masa itu, yaitu good luck and Godspeed. Gokil. Sebagai kata pamungkas untuk memulai operasi tengah malam ini. Operasinya itu berlangsung selama 2 jam, spesifiknya 2 jam 27 menit. Yang meliputi operasi di udara, darat, dan juga laut. Yang dinilai menjadi salah satu operasi yang cukup presisi yang bikin banyak negara sahabatnya Venezuela itu jadi cukup ketakutan karena ini bisa mungkin saja terjadi sama mereka kapan saja. Saat operasinya berjalan,
Ada foto-foto di mana Trump itu asik sambil nonton di salah satu kediaman mewahnya di Mar-a-Lago, Florida. Dia nonton semua operasinya tersebut secara live ditemenin sama Direktur CIA dan juga US Secretary. Foto-fotonya keren gitu ya. Dan seperti yang gue bilang, persiapan-persiapan atau berbulan-bulan ini bersiap-siap gitu ya, memang tidak main-main persiapannya. Ribuan pasukan US itu sudah dideploy di regionnya dekat-dekat Venezuela ya. Puluhan warship udah standby, bahkan dikatakan sebagai penghimpunan militer terbesar selama 1 dekade terakhir. 150 pesawat dan juga bomber itu juga udah dipindahin ke region setiap malam di tengah medan yang cukup kompleks kata militernya. Nah, barulah setelah itu semua terjadi, ledakan pertama terdengar di Caracas pada jam 6 pagi GMT. Asapnya mengepul tebal banget ke atas kalau lihat di video-video. Jendela-jendelanya juga dikonfes sama beberapa saksi. Itu jendela di Caracas getar semua. Ledakannya itu terjadi di 5 titik yang meliputi Generalissimo Francisco de Miranda Airfield yang memang dikenal di La Carlota ini. Terus ada Port La Guaira, ada Antenas El Volcan, ada military base Forte Tiuna sampai airport Higuerote. Jadi ini adalah titik-titik strategisnya pertahanan dari Venezuela atau dari Caracas ini. Bahkan pada malam pengeboman itu terjadi pemadaman listrik besar-besaran yang entah gimana caranya bisa dilakukan sama US. Lalu di darat nih ya, mereka itu pasukan-pasukan khusus US itu juga turun tangan di sini. Dituruninlah pasukan Delta Force. Nah ini udah ngeri kan kalau ada Delta Force gini kan. Dan para pasukan ini itu bawa blowtorch juga alias mesin las buat bisa nembus pintu besi safe house-nya Maduro. Nah pada waktu penyergapan posisi safe house-nya Maduro itu sebenarnya sudah standby. Dan pasukan-pasukan Maduro ini sebenarnya udah nunggu kedatangan pasukan US. Nah makanya dengan begitu dampaknya adalah beberapa pasukan US memang tertembak walaupun tidak ada yang meninggal. Bahkan helikopter US itu katanya sempat ketembak cuman hokinya masih bisa terbang. Nah pada saat penyergapan tersebut ya pasukan US pas mau nangkep itu Maduro juga diinfokan sudah sedang berlari ke ruangan amannya nih. Cuman Maduro katanya nggak sempat nutup pintunya dan langsung dicegat pintunya sama si US troops ini. Karena untuk membuka pintu safe house utamanya US troops ini hanya butuh 47 detik lu bayangin. Cepet banget itu makanya punya 1:1 di rumah ya. Maka dari itu Maduro juga udah nggak sempat buat lari ke ruangan amannya katanya. Maka dari itu operasi ini super cepat dan berhasil menangkap Maduro dan istrinya langsung menuju ke New York dengan foto yang lo saksikan viral di mana-mana. Nah dengan serangan super presisi dengan persiapan ketat dan budget super gila tentunya, sebagian besar tim keamanan Maduro beserta pasukan dan beberapa penduduk setempat. Ini kata official dari Venezuela. Dan jadi ya bisa dibilang jadi 2 jam 27 menit paling mengerikan harusnya untuk Maduro sebagai diktator selama hampir 3 periode. Kalau ini Maduro beneran kagak tahu operasi ini bakal ada, ya kan. Nah intinya itu kan soal proses penangkapannya. Tapi video ini belum selesai karena sekarang kita ke babak aftermath-nya. Penangkapan sekelas berat Maduro jelas sebuah penangkapan yang menarik banget buat kita simak. Kok bisa orang sekokoh Maduro itu bisa ditangkap dalam 1 malam? Spekulasi yang beredar itu adalah bahwa penangkapan Maduro ini ada andil orang dalamnya. Karena katanya ada sebuah meeting senyap yang terjadi di Doha, Qatar sebelum penangkapan Maduro. Yang dipimpin dan dihadiri sama wapresnya sendiri yaitu adalah Delcy Rodriguez. Dan juga ketua parlemen Venezuela yaitu adalah saudaranya Delcy juga yaitu adalah Jorge Rodriguez. Yang juga orang yang berperan penting dalam negosiasi politik dengan US. Katanya meeting ini membicarakan soal bagaimana Venezuela bisa berjalan lancar dengan kabinet yang sama tanpa kehadiran Maduro. Apalagi Trump juga bilang bahwa Delcy Rodriguez setelah penangkapan tersebut terjadi itu katanya siap melakukan apa saja yang US anggap perlu untuk bisa membuat Venezuela ini kembali ke kejayaannya. Belum lagi lu kalau tahu Trump itu pernah juga memang menawarkan 50 juta US dollar bagi mereka yang bisa memberikan informasi soal Maduro. Dan ini jadi semakin memperkuat konspirasi ini bahwa sepertinya ada orang terdekat Maduro yang mungkin memberikan informasi soal Maduro ya supaya bisa terjadi penyergapan yang super presisi ini. Apalagi si Delcy ini juga pengen pemerintahan Venezuela kan tetap dengan kabinetnya yang sekarang tanpa ada pergantian. Ini jadi sebuah indikasi yang cukup clear bahwa sepertinya mungkin menurut keyakinan saya kalau kata Bang Panji ya, ini ada yang bermain mungkin di balik penangkapan Maduro. Kalau kita suka konspirasi kan seru ya kan, nyambung-nyambungin titik gitu kan. Nah
Sekarang kalau lo mau tahu gimana kondisinya, ya kayaknya pas kemarin tanggal berapa Yung ya? Kemarin banget. Oh tanggal 7. Nah, kalau tanggal 7 gue nulis ini gitu ya, sekarang Trump itu sedang nahan banyak kapal tanker Venezuela yang isinya tentunya adalah minyak dan akan memindahkan hampir 50 juta barrel minyak ke tanah Amerika Serikat nantinya. Jadi udah ditahan semua. Dan Trump ini juga udah diskusi sama si Delcy Rodriguez nih, wapresnya Venezuela, supaya jual minyaknya itu bisa ada perjanjian eksklusif hanya ke Amerika Serikat aja. Dan untuk memaksa si Delcy ini memutuskan kerjasamanya yang memang sebelumnya sudah ada, yaitu adalah dengan Cina, Iran, dan Kuba. Jadi udah gak bisa jual minyak lagi ke sana. Tapi belum tahu nih kayak gimana. Dan setelah penangkapan pun ada pertanyaan yang muncul ke publik. Kenapa Maduro, ini pertanyaan yang cukup lucu ya. Kenapa Maduro itu bisa ganti baju selama 4 kali selama penangkapan di Caracas sampai ke Amerika gitu. Dan gokilnya asumsi lainnya adalah memang bahwa katanya Maduro itu sepertinya mendapat perilaku yang spesial dari Amerika Serikat. Karena sepertinya Maduro sepertinya sudah setuju untuk siap berkooperasi dengan US ke depannya. Ini lagi-lagi konspirasi. Tapi masuk akal. Dan lucunya jaket-jaket Nike yang dipakai sama Maduro ini langsung kejual habis karena jadi barang ikonik saat ini. Walaupun tentunya kata Amerika Serikat pergantian tersebut terjadi karena memang cuaca iklim di Venezuela dan Amerika Serikat sedang berbeda. Jadi ada adjustment walaupun tetap fashionable ya. Nah sebagai penutup, Trump ini siap menyerang Venezuela kedua kalinya kata dia. Kalau negara tersebut tidak bersikap sesuai maunya Trump. Dia juga mengancam akan menyerang Kolombia karena katanya itu negara juga dijalanin sama orang sakit yang sama kayak Maduro yang katanya juga jadi pabrik kokain dan pasti dia jualan juga ke Amerika Serikat. Kuba juga sempat dia mention walaupun katanya kalau Kuba ya paling katanya nanti jatuh sendiri kata dia. Dan Meksiko pun itu juga sempat disebut sama dia dan dia bahkan sudah menawarkan ke pihak Meksiko untuk mengirim pasukan ke Meksiko untuk menumpas kartel di mana memang Meksiko secara tidak langsung dijalankan sama kartel. Dan juga tentunya ancaman terbesarnya juga datang ke Greenland sebagai tempat yang strategis dan diduduki juga sama banyak negara Eropa karena menurut dia di sana ada banyak rare minerals atau mineral-mineral langka atau sumber daya alam yang cukup langka yang ada di Greenland dan dia katanya harus mendapatkan Greenland karena itu adalah titik strategis militernya dia juga. Jadi dia harus dapetin Greenland. Gua gak tahu gimana caranya, tapi ini orang udah mulai kayak main Civilization kalau lu pernah main gamenya. Ini orang kayak Genghis Khan dia tuh ya. Tapi mungkin kalau lu masih pada bertanya-tanya kenapa Trump menghancurkan Venezuela terlepas dari nafsunya mungkin dapetin minyak bumi yang sebanyak itu. Karena bagi Trump terkhususnya sebenarnya ada beberapa ya bisa dibilang alasan yang cukup formal yang lu bisa coba cek. Dimana Venezuela memang adalah seorang atau bisa dibilang sebuah negara yang menjadi musuh utama Amerika Serikat juga. Karena jadi salah satu mesin penggerak atau aksisnya sosialis. Terus bagi Amerika, Venezuela juga sebuah negara yang dibiayai katanya dari perdagangan kokain. Dan ikut juga katanya mengontrol salah satu kartel besar yang namanya adalah Tren de Aragua. Dan kartel yang paling terkenal di Netflix yaitu adalah kartel Sinaloa. Dan mengirim anggota kartelnya ke Amerika Serikat katanya. Dan Amerika juga sempat menemukan beberapa kapal yang dicurigai katanya menyelundupkan kokain ke Amerika Serikat. Karena bagaimanapun Amerika Serikat jadi salah satu customer terbaik sebenarnya. Dan kata Trump, jumlah imigran itu juga jadi masalahnya dia. Karena banyak banget imigran Venezuela yang masuk ke US. Jadi bagi Trump, masalah Venezuela ya masalah US juga. Karena nerima gelombang migrasi terbesar bahkan yang pernah terjadi di hemisfernya dia tuh. Dan tentunya karena Venezuela temenan deket juga sama musuh-musuhnya US gitu kan. Kayak Cina, ada Iran, ada Lebanon gitu ya. Jadi wah hantem moncongmu ya kan. Dan terakhir mungkin fun fact-nya adalah Simpson sudah memprediksi bahwa presiden yang mirip sama Donald Trump di kartunnya itu katanya kan akan meninggal kalau gue gak salah di 17 Januari. Nah apakah akan terjadi? Kita gak tahu, namanya juga lucu-lucuan ya kan. Tapi gak ada yang nyumpahin dia lah. Tapi intinya kalau lu lihat sekarang Amerika Serikat lagi gokil banget. Siapapun bisa kena modelan kayak gini. Jadi gue gak tahu sih siapa yang bisa meredam ini Trump ya. Karena kalau kita ngomongin EU dia juga susah karena dependensinya sama US juga tinggi banget ya kan. Jadi cukup menjadi posisi yang sulit ya kalau Amerika kayak gini ya. Karena kalau negara lain yang kayak gini sih udah pasti dihantam keras-keras ya. Tapi kalau yang ini kayaknya pada biasa aja gitu gue lihat ya. Kurang pada bacot gitu.
Tapi sekarang lagi terjadi pertandingan keras terhadap Kongres dan juga Trump, tapi kayaknya Trump sudah seperti ini ya, kayaknya susah dikalahkan juga ya. Jadi kita akan tunggu aja bagaimana manuver selanjutnya. Karena sebelum tahun baru Trump itu bilang satu kunci kata ya, dia kata kunci ya. Dia ngomong tuh kan adalah peace katanya. Tapi pagi-pagi malah perang dia pas tahun baru. Gila dia itu ya. Tapi kalau kalian punya informasi tambahan atau mungkin ada beberapa informasi yang mau kalian mungkin benerin mungkin, silakan aja tulis di komentar. Semua sumber-sumbernya juga gue taruh di bawah harusnya, kalian bisa baca-baca. So terima kasih. Nanti kalau ada update-update lagi terkait dengan Venezuela ini mungkin gue akan update kalau udah seru banget update-nya. So terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Kalau kalian punya referensi-referensi kasus yang bisa gue bahas, silakan aja drop di Instagram gue di @rivalsantosa. Sampai jumpa semuanya di kasus-kasus lainnya. Masih banyak hal yang bisa kita bahas. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.